Salam jumpa kembali dalam renungan harian Kitab Suci. Saya, Pastor Fransiskus Ginting, akan membawakan renungan hari ini, hari Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Pada hari biasa, Pekan Paskah yang kelima. Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Pencarian kebahagiaan adalah tujuan fundamental manusia. Pernyataan ini diungkapkan oleh Majelis Umum PBB. Kemudian PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga menetapkan tanggal 20 Maret setiap tahun sebagai Hari Kebahagiaan atau Happiness Day. Happiness Day ini digagas oleh Jamie Ilan yang saat itu menjadi penasihat PBB dalam urusan ekonomi. Latar belakang hidup Jamie menjadi dasar tercetusnya gagasan ini. Dia adalah anak yatim piatu yang diselamatkan di jalanan di Kalkuta, India oleh amal harapan Bunda Teresa. Dan dalam pengalaman dan perjalanan kehidupannya, serta dalam menjalankan tugas sebagai penasihat keuangan PBB, dia kemudian menyatakan ungkapan tadi bahwa bahagia adalah tujuan hidup manusia. Saudara-saudara terkasih, kerajaan Allah sebagaimana kita imani merupakan kerajaan yang di dalamnya ditemukan keamanan, kenyamanan, dan kedamaian. Dan itu semua menjadi pencetus kebahagiaan sempurna. Akan tetapi, Paulus dalam bacaan pertama hari ini mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Hal ini diungkapkan Paulus setelah dia sendiri melalui banyak penderitaan dan sengsara. Ditolak oleh kelompok jemaat perdana karena dia adalah pembunuh bagi jemaat perdana. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damsyik membuat Paulus teguh beriman meski ditolak. Paulus hendak menegaskan bahwa untuk memperoleh kebahagiaan sempurna itu tidak ada jalan yang instan. Banyak proses yang harus dilalui oleh umat beriman. Dan dalam proses itu kerap ada penderitaan, kerap ada sengsara. Dan umat diharapkan dan dituntut untuk bertekun dalam iman. Para murid juga sempat takut dalam berproses. Para murid mulai takut dan gentar ketika tahu bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Bagaimana tidak? Peristiwa kematian Yesus membuat mereka guncang sama sekali. Tetapi perjumpaan dengan Yesus yang bangkit membuat mereka kembali beriman dan kemudian berani mewartakan iman. Tetapi kini Yesus harus pergi lagi. Meski keberanian sudah mereka peroleh. Tetapi Yesus, selain dia harus kembali kepada Bapanya,
Dia juga ingin melihat kesetiaan murid yang sudah menyaksikan kebangkitannya. Karena itu Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu bersukacita karena aku pergi kepada Bapa. Yesus hendak memproses para muridnya dalam kesetiaan mengimani Dia. Jika memang para murid sungguh mengasihi Dia, maka mereka akan juga setia mengimani Dia. Dan dengan kesetiaan iman itu, Yesus mempersiapkan tempat bagi mereka di kerajaan Allah, tempat kebahagiaan sempurna. Saudara-saudara terkasih, tujuan hidup kita adalah bahagia. Dan itu sudah kita pilih sejak sekarang. Pilihan menjadi pastor, pilihan menjadi orang tua, pilihan bekerja di bidang apa saja, itu semua kita pilih untuk bahagia. Meski kadang hal itu kurang kita sadari, menganggap pilihan itu sebagai nasib. Hal itu terjadi mungkin karena proses yang kita lalui membuat kita merasa terlalu menyiksa, terlalu menderita. Namun, sebagaimana harapan Yesus akan para muridnya dan juga pernyataan Rasul Paulus, proses akan selalu mendatangkan kegelisahan dan kegentaran. Akan tetapi, proses yang tepat akan menghantar kita pada kebahagiaan. Itu juga ya kiranya menjadi kekuatan kita. Kita tuh bisa bersukacita dalam menjalani proses kita masing-masing. Karena kita tahu bahwa di ujung setiap proses kebahagiaan menanti. Dan itulah tujuan hidup kita. Maka betapa bahagianya kita kalau proses itu kita jalani dengan bahagia. Dan hasil dari proses itu adalah kebahagiaan sempurna. Tetap bahagia dan semoga Tuhan memberkati.